Di sini kami dari kelompok C mata kuliah desain 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 UI UX eh, dengan anggota saya sendiri Fahmi, kemudian ada teman saya Rizky Delega Prasetya, dan yang terakhir Raihan Iqbal Pasha. Kelompok kami bermaksud untuk membuat desain aplikasi mobile yang bernama Tuper, yaitu tukang perbaiki. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk menghubungkan antara mitra tukang dengan calon pengguna atau calon pencari tukang. Dimana sebelumnya ada beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Salah satunya adalah kesulitan mencari tukang, dan dari sudut pandang tukang itu sendiri adalah sulitnya mendapat pelanggan. Jadi dengan adanya aplikasi yang kami buat ini, diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan. Berikut penjelasan dari beberapa sketsa desain aplikasi yang kami buat. Berikut saya akan menjelaskan prototipe desain yang telah kami buat menggunakan kertas. Yang pertama itu ada splash screen di sini. Ini adalah layar awal ketika aplikasi dibuka. Yang kedua itu ada halaman login ya. Di sini login dengan memasukkan nama pengguna atau email beserta dengan kata sandinya. Selain itu juga bisa menggunakan Facebook, Google, dan Twitter. Terus yang belum mempunyai akun bisa mengklik di sini, belum punya akun. Lalu maka akan muncul halaman daftar ya, register di sini. Terus kita register aja. Kalau udah register, kita harus login ulang ya. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan halaman beranda ya, halaman awal. Di sini ada fitur pencarian dan ada fitur chat ini buat nampilin chat yang udah ada. Kalau kita klik, maka akan tampil pesan-pesan yang udah ada. Nah, di halaman beranda ini kita juga bisa dapat memilih kategori tukang ya. Kalau kita misalnya ingin mencari tukang, ya kita pilih salah satu aja, misalnya kelistrikan, kita klik, maka akan nampil daftar tukang-tukang yang sesuai dengan kategori kelistrikan gitu. Nah, di sini kita bisa kita pilih salah satu, kita klik, maka akan nampil detail dari informasi si tukang itu. Lalu, untuk mengajukan tukangnya, kita bisa mulai konsultasi, klik aja di sini. Lalu di bagian ini kita akan melakukan chatting dengan tukangnya mengenai masalah dan negosiasi harga ya. Nah, untuk kalau udah sepakat dengan tukangnya, maka tukang akan membuatkan kontraknya. Menunya ada di sini. Cuman ini khusus buat tukang. Ya, kalau diklik nanti akan tampil halaman buat kontrak ya. Sini bisa atur aja kontraknya sedemikian rupa beserta dengan rencana kegiatannya. Nah, kalau rencana kegiatannya diklik, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia bisa membuat rencana kegiatannya, kayak nama kegiatannya apa, terus progresnya itu berapa persen dari kegiatannya itu tersebut. Nah, kalau udah, kita update, terus masuk ke halaman ini lagi. Kalau udah diisi semua kontraknya, tinggal buat kontrak, diklik. Nah, nanti di halaman chatnya tadi ada tertera kontrak yang udah kita buat. Nah, untuk kliennya sendiri nanti tinggal menerima kontraknya tersebut. Oke. Selain itu, di menu, selain ada menu beranda, ada juga menu notifikasi. Nah, menu notifikasi ini adalah menu informasi notifikasi dari sistem maupun notifikasi lain. Di menu ini juga ada fitur ini ya, pesan. Jadi kalau kita klik, dia bakalan tampil kayak tadi. Terus kalau
menu notifikasi ini kita klik, misalnya di pembayaran masuk, maka akan nampil deretan notifikasi masuknya. Lalu selain ada fitur notifikasi tadi, di sini juga ada fitur akun ya. Akun ini bisa untuk mengedit profil di sini. Kalau kita klik, maka akan tampil sini buat ngedit profilnya. Lalu selain itu di sini juga ada informasi pengerjaan ya, pengerjaan dari pengerjaan dari orderan lah ya, orderan kita ya. Kalau kita klik di sini detail pengerjaannya, akan masuk ke halaman detail pengerjaannya beserta informasinya seperti mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, biayanya, terus yang lain-lain lah. Terus di sini juga kita bisa melihat progres dari pengerjaan orderan kita. Kita klik, maka akan nampil di sini beserta dengan penjelasan dan persentase pengerjaannya. Lalu selanjutnya, kalau kita ingin membayar, kalau udah selesai orderannya, udah selesai pengerjaannya, kalau kita pengen bayar tagihan, kita bisa klik ini bayar tagihan. Lalu muncul halaman tagihan gini, bisa milih pilihan metode pembayaran yang ada di sini. Kalau kita bayar, maka kalau udah pembayaran sukses, maka akan menampilkan gambar menampilkan halaman pembayaran sukses gitu. Beserta kita juga bisa merating atau mereview dari pekerjaan yang udah selesai tersebut. Nah, selain itu tadi kan itu buat si pencari tukang ya. Selanjutnya ini ada tab buat tukang gitu. Jadi kalau kita belum daftar sebagai tukang, tampilan seperti ini ya. Terus kalau kita seandainya ingin menjadi tukang, kita harus mendaftar dulu. Klik daftar, lalu isikan semua informasi yang dibutuhkan, lalu klik daftar tukang. Nah, sampai sini tim akan memvalidasi dulu terkait tukang tersebut. Kalau tukang tersebut sesuai dengan syarat kita, maka tukang itu sukses untuk mendaftar. Nah, berikut ini ada tampilan tukang ya, tukang kalau berhasil terdaftar seperti ini. Nah, untuk itu sebelum dapat tawarannya, tukang harus melengkapi informasinya dulu di sini, bagian sini, terus melengkapi informasi yang dibutuhkan lagi. Oke, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan sketsa prototipe dari aplikasi kami. Terima kasih.